Langit di atas kota kecil itu kelabu. Seolah-olah alam pun tahu bahwa hati Najib sedang dirundung duka. Ia berdiri di tepi jendela kamarnya, memandang jalanan yang basah oleh hujan pagi. Di tangannya, secangkir kopi sudah dingin, tak tersentuh. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika hidupnya masih penuh warna, sebelum nama Sylvie menjadi duri dalam ingatannya. Najib adalah pria berusia 30 tahun, berparas biasa, namun memiliki sorot mata yang tajam, seolah-olah bisa menembus jiwa orang lain. Ia dikenal sebagai arsitek muda berbakat di kotanya. Seseorang yang mampu menuangkan mimpi ke dalam garis-garis sketsa. Namun, di balik kesuksesannya, ada luka yang tak pernah sembuh. Luka yang ditinggalkan oleh Sylvie, wanita yang kini kembali mengusik hidupnya. Najib, kau harus menemui orang tuamu malam ini, kata Rina, adik perempuannya, sambil masuk ke kamar tanpa mengetuk. Rina adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Najib tersenyum di hari-hari kelamnya. Untuk apa? Mereka pasti lagi mau bicara soal perjodohan itu, jawab Najib. Suaranya datar, tapi ada nada getir di ujungnya. Rina Mendesa duduk di tepi ranjang. Kau tahu mereka cuma ingin yang terbaik untukmu. Ibu bilang wanita itu dari keluarga baik-baik. Namanya Sylvie. Mendengar nama itu, tangan Najib mengepal. Kopi di cangkirnya hampir tumpah. Sylvie? Sylvie yang mana? Tanyanya. Meski dalam hati, ia sudah tahu jawabannya. Sylvie Hartono. Kau kenal dia kan? Katanya kalian satu SMA dulu, jawab Rina, tak menyadari badai yang sedang berkecamuk di dada kakaknya. Najib memalingkan wajah, menatap hujan yang kini semakin deras. Sylvie Hartono, nama yang ia kira sudah terkubur dalam ingatan. Wanita yang dulu menghancurkan hatinya dengan kejam, yang membuatnya meragukan cinta, kepercayaan, bahkan dirinya sendiri. Dan kini, orang tuanya ingin menjodohkannya dengan wanita itu. Dunia ini benar-benar penuh ironi. 10 tahun lalu, Najib dan Sylvie adalah sepasang kekasih di masa SMA. Pemuda sederhana dari keluarga biasa jatuh cinta pada Sylvie, gadis populer yang dikenal karena kecantikan dan kecerdasannya. Namun, cinta mereka berakhir tragis. Sylvie dengan dingin memutuskan hubungan mereka di depan teman-teman sekelas, menyebut Najib tak layak untuknya. Kata-kata itu masih bergema di kepala Najib, seperti pisau yang terus mengiris. Najib, kau dengar aku? Rina memecah lamunan kakaknya. Ibu bilang, kau harus datang malam ini. Ini penting. Aku akan datang, jawab Najib pendiam. Tapi di dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri, ia tak akan membiarkan Sylvie kembali menghancurkan hidupnya. Malam itu, Najib duduk di ruang tamu rumah orang tuanya. Di hadapannya, ayah dan ibunya duduk dengan wajah penuh harap. Di samping mereka, ada sepasang suami istri paruh baya orang tua Sylvie. Dan di sudut ruangan, duduk Sylvie, mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua. Wajahnya masih sama seperti dulu, cantik, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Najib merasa asing. Apakah itu penyesalan atau hanya permainan cahaya? Najib, kami sudah memikirkan ini dengan matang, kata ayahnya, Pak Haris, dengan suara tenang namun tegas. Keluarga Hartono adalah keluarga terhormat. Sylvie adalah wanita yang baik, pendiam, dan berpendidikan. Kami pikir kalian akan cocok. Najib menahan tawa pahit yang hampir keluar dari mulutnya. Baik, pendiam, pikirnya. Sylvie yang ia kenal dulu adalah kebalikan dari itu. Sombong, manipulatif, dan tak kenal belas kasih.
Maaf, Pak, Bu, kata Najib, berusaha menjaga nada sopan. Saya rasa saya belum siap untuk menikah, apalagi dengan seseorang yang saya kenal dari masa lalu. Sylvie menatapnya sekilas, tapi tak berkata apa-apa. Matanya menunduk, seolah-olah menghindari tatapan Najib. Ibu Sylvie, Bu Ratna, tersenyum canggung. Kami mengerti ini mendadak, Nak Najib. Tapi Sylvie sudah berubah. Dia bukan lagi gadis SMA yang dulu. Dia sudah dewasa. Dan dia sangat menyesal atas kesalahan masa lalunya. Najib ingin tertawa. Menyesal? Kata itu terdengar seperti lelucon baginya. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Sylvie akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tapi jelas. Najib, aku tahu kau membenciku. Aku tak akan memaksa, tapi tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku sudah berubah. Kata-kata itu seperti petir di telinga Najib. Ia menatap Sylvie, mencari tanda-tanda kepalsuan di wajahnya. Tapi yang ia lihat hanya kesedihan. Untuk pertama kalinya, ia ragu, apakah Sylvie benar-benar berubah? Atau ini hanya permainan baru untuk menyakitinya lagi? Malam itu, Najib tak memberikan jawaban pasti. Ia hanya berkata akan memikirkannya. Meski dalam hati, ia sudah memutuskan, ia tak akan pernah memaafkan Sylvie. Namun, tekanan dari keluarganya dan harapan di mata ibunya membuatnya tak bisa menolak begitu saja. Ia terjebak, dan ia tahu perjalanan ini akan penuh dengan luka hari-hari berikutnya. Najib dan Sylvie mulai dipaksa untuk bertemu. Pertemuan pertama mereka di sebuah kafe kecil di pinggir kota berlangsung canggung. Najib duduk kaku, menatap cangkir kopinya, sementara Sylvie berusaha memulai percakapan. Najib, aku tahu kau tak ingin ada di sini, kata Sylvie. Suaranya lembut. Tapi aku ingin kau tahu, aku tak sama seperti dulu. Aku banyak belajar dari kesalahanku. Kesalah? Najib menatapnya tajam. Kau menghinaku di depan semua orang, Sylvie. Kau bilang aku tak layak. Kau pikir kata-kata itu bisa dilupain begitu saja? Wajah Sylvie memucat. Aku tahu, aku bodoh. Aku sombong, tapi aku menyesal. Najib, setiap hari aku menyesal. Penyesalanmu tak bisa mengubah masa lalu, jawab Najib dingin, dan aku tak akan membiarkanmu mengacaukannya lagi. Percakapan itu berakhir dengan keheningan. Sylvie menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi Najib tak peduli. Baginya, Sylvie adalah musuh, dan ia tak akan membiarkan hatinya luluh. Tak peduli seberapa tulus wanita itu terlihat. Namun, di balik sikap dinginnya, ada keraguan kecil yang mulai tumbuh. Di hati Najib, ada sesuatu di mata Sylvie yang membuatnya bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita ini selama 10 tahun terakhir? Dan mengapa, di tengah kebenciannya, ia tak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul di dadanya. Hujan kembali turun di kota kecil itu, seolah-olah ingin mencerminkan suasana hati Najib. Sudah 2 minggu sejak pertemuan pertamanya dengan Sylvie, dan tekanan untuk menerima perjodohan itu semakin kuat. Orang tua Najib terus mendesak. Sementara Sylvie, dengan caranya yang pelan namun gigih, terus mencoba mendekatinya. Najib benci mengakui bahwa usaha Sylvie mulai menggoyahkan tembok kebencian yang telah ia bangun selama bertahan-tahan. Pagi itu, Najib sedang bekerja di kantor arsitekturnya, menyelesaikan desain untuk sebuah proyek besar. Pikirannya terpecah antara sketsa di depannya dan bayang-bayang Sylvie yang tak pernah pergi dari kepalanya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Sylvie. Aku tahu kau tak ingin mendengarku, tapi aku ingin bertemu, hanya sebentar.
Ada sesuatu yang perlu kuceritakan. Najib menatap pesan itu lama. Jari-jarinya ragu di atas layar. Bagian dirinya ingin menghapus pesan itu dan melupakannya. Tapi ada rasa penasaran yang tak bisa ia tepis. Apa yang ingin dikatakan Sylvie? Apalagi yang bisa wanita itu gunakan untuk mempermainkan perasaannya? Baiklah, balasnya singkat. Kafe yang sama. Jam and Pad. Sore itu, kafe kecil itu sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk di sudut. Sylvie sudah ada di sana. Mengenakan sweater sederhana dan rambutnya tergerai alami. Ia tersenyum tipis saat melihat Najib. Tapi senyum itu cepat pudar saat ia melihat ekspresi dingin di wajah pria itu. Terima kasih, sudah mau datang, kata Sylvie. Suaranya hampir seperti bisikan. Katakan apa yang ingin kau katakan, jawab Najib. Tak ingin berbasa-basi. Sylvie menarik napas dalam-dalam, seolah-olah sedang mengumpulkan keberanian. Aku tahu kau membenciku karena apa yang kulakukan dulu. Tapi aku ingin kau tahu kenapa aku melakukannya. Bukan untuk membela diri, tapi agar kau mengerti. Najib memandangnya dengan curiga. Aku tak butuh penjelasanmu, Sylvie. Apa yang kau lakukan sudah cukup jelas. Tolong, dengarkan dulu, pinta Sylvie. Matanya memohon. Dulu, aku berada di bawah tekanan besar. Orang tuaku, mereka punya harapan tinggi. Mereka ingin aku bersama seseorang dari keluarga kaya. Seseorang yang bisa mengangkat status kami. Aku masih muda, Najib. Aku takut mengecewakan mereka. Jadi, aku memilih jalan yang salah. Aku menyakitimu karena aku pikir itulah yang terbaik untukku saat itu. Najib tertawa pahit. Jadi, kau menghinaku karena tekanan orang tuamu? Itu alasanmu? Bukan hanya itu, lanjut Sylvie. Suaranya mulai bergetar. Setelah kita putus, aku menikah dengan pria pilihan orang tuaku. Aku pikir itu akan membuatku bahagia. Tapi aku salah. Dia bukan orang baik. Najib, aku hidup dalam ketakutan. Selama bertahun-tahun, aku akhirnya bercerai. Tapi luka itu masih ada. Najib terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat kerapuhan di wajah Sylvie. Wanita yang dulu ia anggap sombong dan kejam, kini terlihat seperti cangkang kosong. Seseorang yang telah dihancurkan oleh pilihannya sendiri. Jadi, apa? Kau ingin aku kasihan padamu? Tanya Najib, meski nadanya tak lagi sekeras sebelumnya. Tidak, jawab Sylvie. Aku cuma ingin kau tahu bahwa aku bukan monster yang kau pikirkan. Aku manusia, Najib. Aku membuat kesalahan, dan aku membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Henning, Najib tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia masih marah, masih terluka. Tapi di sisi lain, cerita Sylvie membuatnya bertanya-tanya. Apakah kebenciannya selama ini telah membutakan dirinya dari kebenaran? Malam itu, Najib tak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Sylvie. Wajahnya yang penuh penyesalan, dan matanya yang berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan, apakah ia benar-benar mengenal wanita yang ia benci selama ini. Sebulan berlalu, dan hubungan Najib dan Sylvie masih seperti tali yang tegang, siap putus kapan saja. Mereka terus dipaksa bertemu oleh keluarga mereka, dan setiap pertemuan selalu diwarnai ketegangan. Namun, perlahan-lahan, Najib mulai melihat sisi lain dari Sylvie, sisi yang ia tak pernah tahu ada. Suatu hari, saat mereka dipaksa menghadiri acara keluarga bersama, Najib melihat Sylvie bermain dengan keponakannya, seorang anak kecil berusia 5 tahun. Tawa Sylvie terdengar tulus, dan anak itu tampak begitu nyaman di dekatnya. Najib tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan. Sylvie yang ia kenal dulu tak pernah menunjukkan kelembutan seperti ini.
Dia suka anak-anak ya? Kata Rena yang tiba-tiba muncul di samping Najib. Najib hanya mengangguk, tak ingin mengakui bahwa pemandangan itu membuat hatinya sedikit luluh. Dia tak seburuk yang kau pikir, Kak. Lanjut Rina. Aku tahu kau terluka. Tapi mungkin kau harus memberinya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Menyakitiku lagi, jawab Najib. Tapi suaranya tak lagi penuh keyakinan. Malam itu, saat mereka berjalan pulang bersama, Sylvie tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Najib, aku tahu kau tak akan pernah memaafkanku, tapi aku ingin kau tahu. Aku tak pernah berhenti memikirkanmu selama ini. Bahkan saat aku menikah dengan orang lain, aku selalu membandingkannya denganmu. Kata-kata itu seperti pukulan di dada Najib. Ia ingin marah, ingin menolak. Tapi ada sesuatu di suara Sylvie yang membuatnya tak bisa bergerak. Kenapa kau bilang ini sekarang? Tanyanya. Suaranya serak. Karena aku tak ingin hidup dengan penyesalan lagi, jawab Sylvie. Aku tahu aku tak pantas meminta apapun darimu. Tapi, jika kau mau memberiku kesempatan, aku janji akan melakukan segalanya untuk memperbaiki kesalahanku. Najib tak menjawab. Ia hanya memandang Sylvie, mencoba mencari kebenaran di matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tak melihat wanita yang dulu menghancurkannya. Ia melihat seseorang yang patah. Seseorang yang berusaha menyusun kembali hidupnya dari reruntuhan. Tepat saat Najib mulai membuka hatinya, badai lain datang. Mantan suami Sylvie, Reza, tiba-tiba muncul kembali di kota itu. Reza adalah pria yang dulu membuat hidup Sylvie seperti neraka, dan kehadirannya membawa kembali ketakutan yang telah lama Sylvie coba kubur. Reza menemui Sylvie di depan rumahnya, menuntut agar Sylvie kembali padanya. Kau pikir kau bisa kabur dari hidupku begitu saja? Bentak Reza. Suaranya penuh ancaman. Aku sudah tak ada urusan denganmu, Reza, jawab Sylvie. Berusaha tegar, meski tubuhnya gemetar. Najib, yang kebetulan lewat, melihat pertengkaran itu. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, berdiri di depan Sylvie. Pergi dari sini, atau aku panggil polisi, katanya. Suaranya dingin, tapi tegas. Reza tertawa mengejek. Oh, jadi ini pria barumu? Kau pikir dia bisa melindungimu? Sylvie, kau takkan pernah lepas dari masa lalumu. Kata-kata Reza seperti pisau yang menusuk hati Najib. Ia teringat kembali penghinaan Sylvie di masa lalu, dan keraguan mulai merayap kembali. Apakah ia benar-benar bisa mempercayai Sylvie? Atau apakah ia hanya akan menjadi korban lagi? Malam itu, Sylvie datang ke rumah Najib. Wajahnya penuh air mata. Najib, aku minta maaf. Aku tak pernah ingin kau terlibat dengan Reza. Dia masa laluku yang tak pernah bisa kuhapus. Kenapa kau tak ceritakan ini dari awal? Tanya Najib. Suaranya penuh frustrasi. Aku mulai berpikir kau berubah, Sylvie. Tapi sekarang, aku tak tahu lagi. Aku takut, jawab Sylvie. Suaranya pecah. Aku takut kau akan melihatku sebagai wanita yang lemah, yang tak bisa melindungi dirinya sendiri. Aku ingin kau melihatku sebagai seseorang yang baru, bukan korban. Najib terdiam. Ia ingin mempercayai Sylvie, tapi bayang-bayang masa lalu dan ancaman Reza membuatnya ragu. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Tragedi datang tanpa peringatan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Reza, Sylvie ditemukan tak sadarkan diri di apartemennya. Ia overdosis obat tidur, dan sebuah surat ditemukan di sampingnya, ditujukan untuk Najib. Dalam surat itu, Sylvie menulis, Najib, aku tahu kau tak akan pernah memaafkanku sepenuhnya, dan aku tak pantas meminta itu. Tapi ketahuilah, kau adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku yang kelam. Aku mencintaimu,
sejak dulu, dan aku akan selalu mencintaimu. Maaf karena aku tak cukup kuat untuk melawan masa laluku. Aku harap kau menemukan kebahagiaan. Meski itu bukan denganku. Najib membaca surat itu dengan tangan gemetar. Air mata mengalir di pipinya. Ia terlambat menyadari bahwa Sylvie bukan lagi wanita yang ia benci, melainkan seseorang yang berjuang melawan luka-lukanya sendiri. Di rumah sakit, Sylvie terbaring koma. Dokter mengatakan peluangnya untuk sadar sangat kecil. Najib duduk di samping ranjangnya, memegang tangan Sylvie yang dingin. "Kenapa kau tak bilang, Sylvie?" bisiknya. "Kenapa kau tak biarkan aku membantu?" Hari-hari berlalu, dan Najib tak pernah meninggalkan sisi Sylvie. Ia berbicara padanya, menceritakan kenangan mereka di SMA, menceritakan betapa ia mulai melihatnya dengan cara baru. Tapi Sylvie tak pernah menjawab. Pada suatu malam, ketika hujan kembali turun, monitor di samping ranjang Sylvie berbunyi panjang. Najib memandang dokter yang berlari masuk. Tapi ia tahu apa artinya. Sylvie pergi, membawa serta semua penyesalan dan harapan yang pernah ada di antara mereka. Najib berdiri di pemakaman, menatap batu nisan Sylvie. Di dadanya, ada luka baru yang tak akan pernah sembuh. Ia membenci Sylvie karena pernah menyakitinya. Tapi kini, ia membenci dirinya sendiri karena tak memberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki semuanya. "Maafkan aku, Sylvie," bisiknya pada angin. "Aku seharusnya mendengarkan." Hujan terus turun, seolah-olah ingin mencuci luka-luka yang tertinggal. Tapi bagi Najib, hujan itu hanya mengingatkannya pada kehilangan yang tak akan pernah ia lupakan.